Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu,
Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, renungan saya pada tanggal 7 April 2021 ini berjudul Kapan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kita. Bacaan diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari turnamen All England pada bulan Maret yang lalu, di medsos muncul gencar postingan mengenai hal itu dengan berbagai macam tanggapannya. Salah satu tokoh yang dimunculkan berulang-ulang adalah Anthony Ginting dalam mengalahkan lawan-lawannya. Postingan tentang dia ditonton beribu-ribu orang. Artinya Anthony Ginting menjadi sosok yang menonjol. Saudari-saudara, sejak Minggu Palma sampai peristiwa penyaliban, Yesus menjadi sosok yang menonjol, yang menjadi bahan perbincangan orang-orang di sekitar Yerusalem. Jikalau itu terjadi pada zaman kita ini, pastilah medsos akan ramai dibanjiri postingan mengenai itu. Kedua murid yang berjalan ke Emmaus pun ikut menjadi orang-orang yang hidup dalam pusaran pembicaraan itu. Pertanyaannya, apakah Yesus yang bangkit itu pernah menampakkan diri kepada manusia pada zaman kita ini? Kepada siapa? Mari kita kembali kepada pengalaman kedua murid dari Emmaus itu. Mereka memperbincangan kehadiran dan peranan Yesus dengan berkobar-kobar. Artinya, pikiran, perasaan, dan pembicaraan mereka dipenuhi dengan peristiwa Yesus, terutama mengenai kebangkitannya. Akhirnya, mereka mengalami Tuhan Yesus. Tetapi begitu mereka sadar, Tuhan Yesus sudah lenyap, sudah lewat. Mereka mengalami kehadiran Yesus yang bangkit. Belajar dari pengalaman itu, kita bisa mengalami juga kehadiran Yesus yang bangkit dengan cara kita kembali merefleksikan peranan Tuhan Yesus dalam kisah hidup kita masing-masing di masa lampau. Barangkali kita bisa bicara dengan kawan-kawan, dengan saudara kita, bersharing mengenai pengalaman kita, mengenai peran Tuhan Yesus. Dalam refleksi itu kita akan menemukan bahwa pada masa lampau kita banyak mengalami jejak-jejak Tuhan yang menyelamatkan dan menolong kita. Itu artinya kita telah mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tetapi begitu kita sadar, Tuhan telah lewat. Hal itu terjadi bahwa penampakan Tuhan itu bisa terlaksana dalam diri kita juga pada masa ini ketika kita merefleksikan karya penyelamatan Tuhan kita pada masa lampau. Kita pernah mengalami Tuhan Yesus yang bangkit. Kita pernah menemukan penampakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan demikian, kita pun menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa,
Putra dan Roh Kudus. Amin.